Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Misad. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebarannya. Ya. Bagian ketiga ya. Kalau bagian 1 dan 2 sudah kita sampaikan. Sekarang sudah sampai pada bagian 3 atau terakhir ya untuk pertemuan bab 6 ya. Oke. Supaya tidak lama kita lanjutkan pada kompetensi dasar dulu ya. Kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini adalah menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebaran ya. Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah siswa atau kalian dapat memahami tentang pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi ya. Yang kedua, kalian dapat memahami tentang kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global ya. Oke, supaya tidak lama kita masuk ke pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi. Ya, ini sudah tidak terasa di bagian ke-6 atau E ya, dari bab 6 ini ya. Nah, produk budaya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan dalam bidang ekonomi kreatif. Nah, kita kalau ingat ekonomi kreatif, sekarang sudah ada kementerian ya. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Siapa menterinya? Ya, sekarang Salahuddin Uno ya. Nah, itu Salahuddin Uno. Ya. Nah, pengembangan industri kreatif lebih menitik beratkan industri yang berbasis hal-hal berikut. Nah, jadi ekonomi kreatif ini tidak seluruh bidang ekonomi karena ada menteri ekonomi sendiri ya. Oleh karena itu ekonomi kreatif hanya hal-hal yang khusus saja, yaitu berbasis 3 hal, yaitu yang pertama lapangan usaha budaya kreatif. Nah, lapangan usaha budaya kreatif ini biasanya rata-rata adalah usaha UKM atau usaha kecil dan menengah ya. Ini budaya kreatif seperti di gambar ini ya. Batik atau tekstil ini lebih mengarah pada kerajinan tekstilnya ya, bukan produk tekstilnya ini biasanya ya. Misalnya membuat boneka, membuat anyaman, nah itu masuk di lapangan usaha budaya kreatif ya. Atau membuat topeng, topengnya untuk tari topeng maksudnya ya. Dan lain sebagainya, mungkin kalian bisa mencari contohnya masing-masing, itu hanya saya sebutkan terbatas saja ya. Kemudian lapangan usaha kreatif. Nah, sekarang ini banyak lapangan usaha kreatif seperti membuka desa wisata, ya pariwisata apa, kuliner dan sebagainya ya. Cari sendiri yang lain contohnya, yaitu adalah usaha kreatif di mana kuliner sekarang ini banyak menggunakan nama-nama yang unik untuk menarik pembeli ya, tapi jangan yang tidak senonoh yang bernama ya. Sekarang sudah saya lihat banyak kafe-kafe misalnya ya, itu namanya tidak mencerminkan kebaikannya. Sudahlah, nggak usah saya sebutkan, saya nggak tega nyebut namanya kafe apa ya. Oleh karena itu tetap kita kalau kalian membuat apapun menarik tapi harus tetap sopan namanya ya, kan bisa ya. Kalian buat nama-nama yang menarik tapi tetap sopan ya. Tidak harus menggunakan kata-kata kafenya atau usaha kreatifnya dengan nama-namanya. Sekedar menarik tapi tidak sopan ya. Yang ketiga, hak kekayaan intelektual seperti hak cipta. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kita sering menjumpai ada istilah plagiasi. Itu plagiasi menjiplak kekayaan intelektual berupa tulisan atau lagu dan sebagainya. Hak cipta lagu juga banyak. Ini perlu hak kekayaan intelektual ini perlu dibuat dan perlu ditegakkan.
Di Indonesia ini masih sulit ya, karena banyak sekali haki yang gampang untuk diciplak atau diplagiasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam menitik beratkan industri yang berbasis industri kreatif ya. Oke, sekarang rencana strategis pengembangan destinasi dan industri pariwisata ya. Produk kebudayaan Indonesia dapat dimanfaatkan dalam bidang pariwisata ya. Untuk itu, menurut rencana atau RESRA, pengembangan destinasi dan industri pariwisata 2015-2019 itu mencakup sebagai berikut ya. Ini yang 2020 sampai 2000 sekian belum ada ya. Atau saya belum mendapatkan ya. Ini saya dapatkan adalah 2016 sampai 2019. Yang pertama di bidang pengembangan wisata sejarah dan religi, ini contoh wisata ke masjid. Sekarang ini masjid bersejarah, masjid yang unik ya, wisata ke candi, wisata ziarah Wali Songo. Ini adalah wisata religi ya. Wisata ke museum ini yang bersejarah dan lain-lain. Ini lagi ngetren. Dan tidak hanya masjid yang bersejarah, tapi masjid-masjid yang bagus pelayanannya dan bagaimana semacam di Lamongan ada Namira, kemudian di Jogja ada Jogokarian, itu adalah masjid-masjid yang tidak terlalu lama sih ya, dia masih baru ya, tapi mempunyai keunikan. Nah, jadi kalau masjid-masjid bersejarah sih banyak juga yang menjadi tempat wisata, misalnya Masjid Kudus atau yang tempatnya Sunan Kudus atau Masjid Ampel, itu memang lebih pada ke sejarahnya. Tapi yang unik di sini adalah kayak Namira, Jogokarian ini mungkin masjid-masjid yang menjadi daya tarik wisata religi ya, termasuk wisata sejarah ya, Wali Songo dan sebagainya. Oke. Nah, kalau bidang pengembangan wisata tradisi dan seni budaya ada juga ini ya, seperti kalau kita ke Bali, nah itu banyak sekali wisata budaya di sana. Memang saya akui Bali itu sebuah daerah yang saya representatif sebagai daerah wisata alam maupun budaya, kaya sekali ya wisata Saung Angklung Ujo ini wisata wilayah Tenun Desa Sasak di Lombok ya, saya juga pernah ke Lombok, ke Bali juga pernah, dan memang saya merasakan kalau Bali memang sudah mapan sebagai daerah wisata budaya dan wisata alam juga ya. Untuk Lombok ini sudah mulai bagus ya, dan menjadi alternatif selain Bali ya. Oke. Nah, ini bidang pengembangan wisata kuliner dan spa. Nah, ini sekarang banyak ya sekarang ini orang wisata kuliner ya. Ini penting untuk kalian paham nih bahwasanya ada kata-kata begini ya, kalau dulu itu orang itu mati kelaparan sekarang banyak orang yang mati kebanyakan makan. Nah, makanya sekarang orang banyak makan, maka orang-orang pengusaha meresponnya dengan membuat atau menjadikan kuliner sebagai wisata ya. Tapi kita sebagai orang yang berwisata ataupun siapa yang buka wisata kuliner maka harus memperhatikan batas-batasan untuk kesehatan. Nah, ini penting supaya kita tidak hanya sekedar laris, tapi bagaimana makanan kita ini mungkin sehat bergizi gitu. Atau mungkin kita kalau yang menjadi wisatawan kulinernya ya tolong memperhatikan batasan-batasan kesehatan dalam mengkonsumsi ini semua ya. Ya, contoh wisata ke wilayah kuliner Blok S, wilayah kuliner di Jalan Malioboro di Jogja ini, kemudian ke Sumatera Barat, masakan Padangnya ya. Walaupun masakan Padang nggak usah dicari Sumatera Barat, di mana-mana juga ada. Kalau daerah saya Lamongan ada soto ayam Lamongan juga tidak ada di Lamongan, yang ada soto Lamongan di sini ya. Karena di Lamongan cukup ditulis soto ayam saja, tanpa ada Lamongannya. Nah, bidang pengembangan wisata pedesaan dan perkotaan ini ya sekarang ini banyak. Yang sudah lama ya wisata Desa Baduy ini, wisata Kota Tua di Jakarta, ya, Kota Tua Jakarta. Ini wisata Kota Tua ya. Nah, tapi sekarang sudah mulai banyak desa-desa wisata yang baru yang kalau di sini ya mungkin Kafe Sawah di Pujon itu, Pujon Kidul yang sekarang menjadi destinasi wisata yang cukup ya
Bahkan di Jogja, di Jawa Tengah juga ada daerah-daerah wisata desa yang terkenal ya, bahkan menjadikan desanya makmur. Nah, dan disitulah dikatakan bisa memanfaatkan dana desa yang diberikan negara untuk membangun desanya, dan salah satunya adalah membangun desa wisata ya. Nah, setelah tadi bicara tentang destinasi, rencana Ristra untuk destinasi wisata dengan 4 hal yang tadi, kita masuk pada kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Nah, globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi antara manusia, perusahaan, dan pemerintah dari berbagai negara yang didorong oleh perdagangan dan investasi internasional dan dibantu oleh teknologi informasi ya. Jadi bagaimanapun kita nggak bisa lari dari globalisasi budaya ya, di mana kita bisa melihat kejadian dimanapun dalam waktu yang sama. Bayangkan ya, seperti kejadian pertandingan antara Liverpool dan Juventus bisa disaksikan dari Indonesia atau dari rumah kalian dalam waktu yang sama ya. Ketika kita bisa melihat MotoGP atau Formula 1 dari Eropa dalam waktu yang sama, bayangkan. Oleh karena itu yang namanya globalisasi ya, atau interaksi integrasi tanpa sekat antar negara ini menjadi sebuah kenyataan yang harus diantisipasi, karena globalisasi ini selain membawa dampak negatif maka membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif. Oleh karena itu kita harus pandai memilih dan memilah. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana ya caranya? Ya, coba cari sendiri gimana kira-kira ada pengaruh baik. Ya, mungkin globalnya adalah menyerap kebudayaan yang baik dan menolak kebudayaan yang buruk. Ya, itu globalnya, tapi detailnya mungkin kalian punya penjelasan sendiri masing-masing ya. Oke. Nah, meskipun terpengaruh globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap menunjukkan budaya nasional sebagai identitas nasional. Alhamdulillah, Indonesia ini banyak sekali punya identitas nasional ya. Kalau dikatakan bisa juga menjadi kebudayaan nasional, tapi terlalu apa ya, kurang sakral, sehingga lebih dikatakan sebagai identitas nasional, bukan budaya nasional ya. Apa itu identitas nasional tersebut? Adalah bendera merah putih. Nah, ini menjadi identitas. Makanya merah putih itu adalah sebuah kain biasa, tapi kalau sudah jadikan bendera merah putih, maka menjadi identitas nasional, dan itu harus dihormati ya. Ya, menghormati ya sekedar sebagai bendera identitas nasional ya, tidak menghormati bendera sebagai Tuhan. Nah, ini yang salah ya. Termasuk bahasa Indonesia menjadi identitas nasional. Kalau bahasa Indonesia dihina, maka itu berarti menghina identitas nasional kita. Oleh karena itu jangan membuat bahasa Indonesia sebagai pelecehan ya, mungkin. Yang ketiga, Garuda Pancasila termasuk ini ya. Garuda Pancasila ini adalah nama negara. Mungkin ini sebuah, misalnya kalau dibuat kerajinan kayu biasa, tapi kalau sudah ditempel dengan lambang ini menjadi Garuda Pancasila dan menjadi identitas nasional ya. Pancasila sendiri itu juga sebagai identitas nasional, oleh karena itu tidak boleh dilecehkan. Lagu Indonesia Raya apalagi juga demikian. Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan semboyan negara kita. Nah, demikian 6 hak identitas nasional yang harus kita jaga dan tidak boleh kita remehkan dan lecehkan ya, harus kita junjung tinggi ya. Caranya bagaimana ya? Menghormati secara jasmania atau badannya, tapi yang lebih penting adalah mengamalkan apa yang ada, kandungan ajaran yang ada di dalamnya. Ini yang penting. Seperti Pancasila yang mengandung 5 sila itu kalau dilakukan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari, luar biasa. Kita akan menjadi insan yang berbudi luhur ya, dan taat beragama juga, karena Pancasila 1 itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Demikian pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kalau ada yang belum paham pada materi pertemuan hari ini, kalian bisa bertanya lewat channel ini, lewat konfirmasi di kolom komentar atau call WA saya. Demikian pertemuan hari ini, kita akhiri dengan doa hormat. Subhanakallah bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.